Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang latar belakang kenapa muncul pekerja sosial di setting industri, ya. Apa latar belakangnya? Kalau Anda bertanya, mengapa ada pekerja sosial di setting industri dan sekarang keberadaannya semakin semakin penting, ya. Keberadaan pekerja sosial di setting industri sekarang menjadi semakin penting, apalagi dalam perkembangan yang saat ini semakin cepat, ya, sangat cepat perkembangan sekarang ini. Baik dari sisi perkembangan industrinya maupun dari sisi perkembangan sarana prasarana yang mendukung industri tersebut seperti teknologi komunikasi, teknologi robotik, ya, kemudian lingkungan kerja. Kalian tahu sekarang kalau untuk kerja tidak lagi harus di lokasi, ya. Ada istilah baru, bekerja dari rumah atau work from home. Bekerja tapi nggak ngantor seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, apalagi di masa COVID ini semakin terkenal. Dan sebenarnya beberapa perusahaan sudah melakukan metode ini sejak sebelum adanya COVID-19. Nah, itu salah satu yang menjadi ciri perkembangan industri saat ini. Nah, namun demikian tetap saja dalam beberapa industri yang tertentu, ya, tidak bisa sepenuhnya para staf, para karyawan, para pekerja itu melakukan pekerjaannya di rumah. Nah, oleh karena itu persoalan-persoalan menjadi semakin kompleks dengan demikian, ya. Nah, karena itu apa latar belakang kemunculan pekerja sosial industri ini? Baik, PSI, ya, pekerja sosial industri, dan CSR atau Corporate Social Responsibility. Sebenarnya CSR ini juga bagian dari PSI itu, ya, tetapi kemudian karena CSR ini lebih pada difokuskan pada masyarakat luar, di luar industri, maka dia cenderung disendirikan, ya, atau dipisahkan. Jadi kira-kira kalau pekerja sosial industri itu internal, kira-kira begitu, ya. Kalau CSR itu kira-kira untuk eksternal atau masyarakat lingkungan sosial di sekitar lokasi industri. Kira-kira begitu. Nah, walaupun sebenarnya ini CSR atau pekerja sosial itu bisa dua-duanya, dia melakukan hal yang bersamaan, ya. Dia melakukan CSR, Corporate Social Responsibility, dan CSR itu bisa diterjemahkan sebagai respon tanggung jawab sosial terhadap para karyawan, sebagaimana pertemuan kemarin sudah kita bahas, ya. Artinya setting pekerja sosial industri itu termasuk di dalamnya adalah CSR, kira-kira begitu. Nah, lalu kenapa muncul pekerja sosial di dunia industri? Menurut Edi Suharto tahun 2006 ini, ya, terjadi kecenderungan pada masyarakat industri yang dapat disingkat sebagai fenomena DEAF, DEAF. DEAF itu kalau dalam bahasa Inggris itu artinya tuli, ya. DEAF, tuli. Ini sebuah akronim dari dehumanisasi, ekualisasi, akuariumisasi. Wah, ini istilahnya Pak Edi Suharto ini. Dan feminisasi. Apa itu? Nah, kita lihat satu-satu. Ini aspek-aspek yang menyebabkan munculnya pekerja sosial di dunia industri. Kita lihat dehumanisasi, ya. Jadi dehumanisasi industri ini ada
kejadian-kejadian, kasus-kasus atau peristiwa di sektor industri ya, biasanya ini menggunakan kata efisiensi. Efisiensi itu kan sangat penting kata itu bagi dunia industri ini. Kemudian ada mekanisasi. Robotik termasuk mekanisasi ini ya. Jadi masuknya mesin pengganti posisi manusia yang semakin menguat di dunia industri. Nah, di sisi lain dia itu menciptakan suatu efektivitas dan efisiensi, tapi di sisi yang lain ini juga menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan ya, baik bagi kalangan buruh di perusahaan tersebut maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Itu salah satu situasi yang dihadapi oleh dunia industri dan sekitar dunia lokasi industri tersebut. Kemudian kita juga tahu bahwa ada fenomena merger atau penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu, dan perampingan. Merger dengan perampingan itu sebenarnya hampir satu makna ya. Merger itu tadinya banyak perusahaan digabung jadi satu, dan secara tidak langsung itu kemudian menjadi ramping, baik dari sisi manajemen maupun dari sisi ya tentu dari sisi koordinasi dan produksi ya. Ini menghilangkan banyak sekali misalnya hierarki, jadi lebih cepat ya. Jadi lebih ramping perusahaan itu. Nah, ini akibatnya adalah salah satu efek buruknya adalah menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau pemutusan hubungan kerja itu kan berarti menciptakan pengangguran. Yang tadinya orang-orang bekerja kemudian di PHK, putus hubungan kerja, kan artinya dia jadi penganggur. Ketika jadi penganggur, maka ini menjadi masalah sosial ya, apalagi kalau misalnya si pekerja itu adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan industri tersebut. Tentu ini akan menjadi masalah. Di sisi lain, perusahaan melakukan efisiensi dengan mem-PHK, tapi di sisi yang lainnya, di tengah lingkaran, di sekitar lingkaran perusahaan itu tercipta pengangguran-pengangguran baru. Yang menciptakan adalah perusahaan itu sendiri, berarti dengan mem-PHK orang tersebut. Apa akibatnya? Akibatnya muncullah potensi yang dapat mengganggu berjalannya atau mengganggu keberlangsungan perusahaan di daerah tersebut ya. Kemudian adalah kita mengenal ekspansi atau eksploitasi. Ekspansi itu pengembangan ya. Jadi ekspansi itu membuka cabang-cabang kira-kira secara fisik, kemudian atau dia melakukan pengembangan produk baru, ekspansi ya. Jadi bertambah luas dimensi produksinya. Kemudian eksploitasi ya, eksploitasi ini bisa terjadi dalam dua hal ya. Eksploitasi internal misalnya kepada buruh. Kita tahu buruh disuruh ngelembur, jungkir balik siang malam ya, bekerja dari masuk pagi, kemudian besoknya lagi harus masuk lagi, sementara besoknya lagi kena shift malam, masuk sore pulang pagi, berarti malamnya gak tidur kan. Nah ini kemudian muncul dengan adanya hal seperti ini, muncullah isu eksploitasi. Dan eksploitasi ini juga tidak terjadi secara internal tetapi juga eksternal. Apa artinya? Artinya perusahaan atau industri itu kemudian melakukan eksploitasi alam ya, eksploitasi eksternal. Dia bisa mengeruk
danau, bisa mengikis gunung kalau itu industri di bidang ya bisa misalnya batu kapur ya, bisa menghabisi gunung, atau di pertambangan apapun pasti itu mengikis hal-hal yang ada berkaitan dengan alam ya di bumi. Jadi itu eksploitasi ini. Akibatnya apa? Akibatnya maka lahirlah polusi. Polusi itu berbagai bentuknya, baik berupa eh, udara ya, maupun berupa eh, air, pembuangan limbah bisa juga polusi. Kemudian residu-residu lainnya yang dihasilkan oleh dunia industri itu ya, sehingga menjadi polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat. Kalau Anda ingin tahu contohnya kerusakan lingkungan yang luar biasa ini misalnya di dunia pertambangan ya, di Bangka Belitung misalnya. Itu kan dulu terkenal sebagai daerah penghasil timah gitu ya. Kalian tahu sekarang bekas galiannya kayak apa? Kemudian di Kalimantan ada batu bara seperti apa ya, sisa-sisanya, kerusakan, dampak kerusakan lingkungan seperti apa. Nah, semua ini, dehumanisasi industri ini kemudian menjadi salah satu eh, eh, latar belakang kenapa ada pekerja sosial di setting industri ya. Nah, berikutnya yang menjadi latar belakang kemunculan pekerja sosial di setting industri adalah ekualisasi hak-hak publik ya. Jadi di samping tadi kita menyaksikan bagaimana dehumanisasi, di sisi yang lain ini masyarakat ini ya, ini kesadaran publik ini sekarang semakin tinggi. Masyarakat semakin sadar akan haknya ya, untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh akibat beroperasinya perusahaan tersebut di lingkungan sosial tempat masyarakat itu berada ya. Mungkin di antara kalian ada yang tinggal di daerah industri ya, atau mungkin tadinya tidak ada pabrik, sekarang ada pabrik. Nah, bisa merasakan sendiri kira-kira apa pengaruhnya terhadap lingkungan sosial kalian, baik dari sisi ya AMDAL ya, biasanya analisis dampak lingkungan, baik dari sisi alam maupun dari sisi sosial. Nah, ini kesadaran ini semakin menuntut akuntabilitas perusahaan ya, bukan saja dalam proses produksi, tetapi juga akuntabilitas dalam kaitannya dengan kepedulian perusahaan terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkan itu. Apa misalnya? Tanggung jawab sosialnya seperti apa? Ya, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan ketika melihat fenomena seperti itu. Nah, ini masyarakat sekarang sudah semakin menagih janji kepada perusahaan. Ini juga yang menjadi salah satu latar belakang kenapa kenapa penting munculnya, atau kenapa penting diadakannya pekerja sosial atau dihadirkannya pekerja sosial pada setting industri ini ya. Nah, itu dia dehumanisasi kemudian ekualisasi. Nah, jadi kira-kira dua hal ini sudah mulai bisa Anda pahami ya, bagaimana, kenapa, dan seperti apa latar belakang kemunculan pekerja sosial di setting industri. Nah, menurut Edi Soeharto, ada lagi yang menjadi latar belakang kemunculan
Pekerja sosial di setting industri itu adalah akuariumisasi. Nah, ini istilah dia ya, istilah Pak Edi Soeharto ini. Akuariumisasi dunia industri. Apa itu? Ini dunia kerjanya semakin transparan gitu ya dan terbuka. Jadi seperti akuarium dia. Bisa dilihat oleh publik dari luar. Kinerjanya seperti apa? Kalau dia melanggar juga bisa kelihatan pelanggarannya apa, apakah pelanggaran alam gitu ya, pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan. Perusahaan yang hanya memburu nilai ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum dan juga mengabaikan prinsip-prinsip etika ya dan filantropi, ini tidak akan mendapatkan dukungan publik gitu. Jadi kenapa ya? Karena sekarang publik ini sudah sangat mudah untuk mengontrol setiap perusahaan. Apalagi ada apa undang-undang terkait dengan informasi publik ya dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian mau tidak mau atau kalau industri ingin bertahan di dunia yang berubah ini, maka dia harus merespon semua ini. Harus merespon kecerdasan masyarakat yang semakin meningkat ini. Merespon tuntutan dari pihak luar. Nah, kenapa? Karena kalau mereka industri ini tidak merespon, maka dalam beberapa kasus ya, dalam banyak kasus itu masyarakat biasanya akan resisten itu dengan keberadaan industri itu. Bahkan bisa menuntut agar perusahaan atau industri seperti ini ditutup, dibubarkan. Nah, kalau dibubarkan kan berarti ini hal yang sangat ditakuti oleh industri. Kenapa ya? Karena kalau dibubarkan ya berarti mati dia, usahanya mati. Pemilik perusahaan tentu tidak ingin perusahaannya mati. Apalagi kalau orang bisnis ya, orang bisnis itu ya salah satu yang paling dia takuti adalah kebangkrutan. Oleh karena itu, maka mau tidak mau kalau dia tidak ingin mengalami kemunduran dalam usaha di bidang yang dia geluti, di industri yang dia bangun, maka dia harus merespon tuntutan dunia luar itu, di industri itu. Ini menjadi latar belakang ketiga ya, akuariumisasi ini. Jadi transparansi gitu ya, transparan. Kalau kalian lihat akuarium kan kalian bisa melihat apa aja, ada ikannya apa aja, makannya apa aja, seperti apa strukturnya dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang industri juga cenderung seperti itu. Apalagi ada badan pengawas, kemudian ada banyak sekali aturan di bidang industri ya. Dari mulai perizinan sampai wah luar biasa. Dan itu menjadi terbuka. Apalagi kalau kemudian dia menjual sahamnya di publik ya, jadi tambah terbuka lagi, dikontrol lagi oleh publik. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah salah satu yang menyebabkan kenapa semakin penting kehadiran pekerja sosial di dunia industri untuk merespon hal-hal seperti ini, membantu industri menghadapi situasi yang seperti ini. Nah, oke, kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, feminisasi dunia kerja. Nah, itu ya. Apa itu feminisasi dunia kerja? Jadi, yang dimaksud dengan feminisasi adalah feminisasi itu semakin banyaknya wanita yang bekerja. Dengan demikian menuntut penyesuaian perusahaan dengan semakin banyak wanita yang bekerja itu. Apa? Jadi perusahaan tidak lagi hanya terhadap lingkungan internal organisasi, dia harus memberikan kebijakan-kebijakan yang sesuai. Ya, seperti harus memberikan cuti hamil.
cuti melahirkan, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja. Ini harus semakin diperhatikan, ya. Nah, lalu di samping yang itu ada lagi implikasi lain yang lebih luas, yaitu apa? Perusahaan harus membiayai akses atau implikasi negatif dari hadirnya kaum ibu di dunia industri. Nah, jadi kira-kira itu feminisasi ini yang terakhir ya, alasan yang terakhir kenapa latar belakang keberadaan atau datangnya atau dibutuhkannya atau pentingnya kehadiran pekerja sosial di setting industri. Karena tadi itu ya, jadi ibu-ibu pada bekerja, maka implikasinya adalah itu tadi, ada penelantaran anak, potensi kenakalan remaja, dan yang lain-lain ya. Maka dibutuhkan pelayanan sosial anak seperti childcare, pendirian fasilitas pendidikan. Ini yang kita bahas di pertemuan sebelum ini ya, pertemuan terakhir sebelum hari ini. Kita bahas di situ kenapa apa saja yang bisa dilakukan oleh pekerja sosial di setting industri. Nah, kira-kira ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini, jadi latar belakang kemunculan pekerja sosial di setting industri ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, silahkan. Apa serikat buruh itu juga termasuk pekerja sosial dalam setting industri? Karena posisinya itu di luar dari perusahaan kan. Ya. Berdiri sendiri. Oke, Terima kasih. Ini Sahrul Ramadan ya. Jadi gini Sahrul, jadi kamu harus tahu dulu definisi pekerja sosial. Ya. Kalau pertanyaanmu apakah serikat buruh termasuk pekerja sosial di setting industri, maka kamu harus cek dulu siapa orang-orang yang ada di dalam serikat buruh itu. Apakah mereka pekerja sosial atau bukan? Apakah mereka lulusan Kesos? Apakah mereka punya sertifikasi pekerja sosial sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang? Kalau tidak, ya mereka tidak termasuk pekerja sosial sebagaimana aturan perundangan. Kemudian, walaupun dia pekerja sosial, yang kedua adalah apakah dia diangkat atau di hire atau dibayar oleh perusahaan untuk menjadi pekerja sosial, untuk menjalankan fungsi-fungsi pekerja sosial, untuk menjalankan corporate social responsibility. Nah, kalau enggak, berarti tidak termasuk, bukan secara formal ya. Jadi gitu Sahrul Ramadan ya. Kira-kira. Ya Pak, terima kasih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan tema latar belakang kemunculan versus industri. Nanti saya akan share tugas untuk pertemuan ke-6 pengganti minggu kemarin yang libur. Itu berupa materi yang akan kalian baca, kemudian kalian harus berikan rangkuman, ya kira-kira bukan rangkuman tetapi tanggapan singkat lah ya terkait bacaan tersebut. Kira-kira begitu ya. Nanti akan saya share kalau sudah saya upload di Google Classroom. Oke, baik, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Selamat menjalankan asar. Alhamdulillah. Iya, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam.